Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Intan Somadina. Dan hari ini kita akan membahas mengenai stroke. Apakah stroke dapat disembuhkan? Dan jangan lupa hari ini juga pastinya saya ditemani oleh rekan saya yang sangat cantik di sana. Halo pemirsa Hidup Sehat, semoga sehat selalu. Nah Intan, hari ini kita mau membahas mengenai stroke. Yes. Nah di samping kita udah ada Bapak Hari Panca. Nah Bapak dan juga istrinya Ibu Imelda. Iya, dan pastinya tidak lupa ada narasumber kita juga, ada Dr. Lilir Amalini. Halo dokter spesialis saraf. Ya, dokter. Nah sebelumnya dok, kami mau nanya bagaimana sih bisa terserang stroke. Tapi sebelum itu kita lihat liputan berikut ini. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Gangguan fungsi syaraf pada stroke disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik. Gangguan syaraf tersebut menimbulkan gejala seperti kelumpuhan wajah atau anggota badan, bicara tidak lancar, perubahan kesadaran, hingga gangguan penglihatan. Lantas apakah pemicu terjadinya stroke? Apakah yang harus dilakukan saat seseorang mengalami gejala stroke? Apakah stroke bisa disembuhkan? Jangan kemana-mana, Hidup Sehat akan membahas tanda-tanda penyakit stroke serta fakta mitos seputar stroke sesaat lagi. Iya pemirsa, nah saat ini tadi kita sudah perkenalkan ya, sudah ada narasumber kita, sudah ada Mas Hari Panca dan juga istrinya Mbak Imelda. Nah kita akan bertanya-tanya dulu dengan Mas Hari Panca dan Mbak Imelda ya. Mas Hari, pertama kali itu terserang stroke seperti apa Mas? Apakah sebelumnya ada riwayat darah tinggi atau gimana? Darah tinggi ada, pertama kali ya nggak begitu terasa, agak lemes aja. Tapi nggak masalah motorik, nggak terlalu pengaruh gitu. Jadi saya di rumah sakit itu cuma 3 hari udah keluar lagi. Itu pertama. Itu serangan pertama ya. Oke, Mbak Imelda pada saat itu Mas Hari ada gejala apa aja Mbak yang ditimbulkan sampai akhirnya memicu akhirnya terkena stroke terjadi ini? Iya, Mas Hari ini kebetulan tipe orang yang tidak rutin minum obat. Jadi otomatis pasti akan terjadi serangan berulang ya. Jadi sekarang ini ya keadaannya ya serangan ketiga, stroke yang ketiga untuk sekarang ini. Oh, berarti sudah 3 kali serangan ya? Iya, betul. Oh gitu. Nah dok, itu gimana dok? Berarti bisa terjadi serangan berulang ya pada satu pasien ya dok ya? Ya, betul banget. Jadi tadi seperti kata Mbak Imelda ya, penyebabnya yang pertama adalah faktor risiko hipertensi. Nah, Mas Hari ini ternyata nggak rutin minum obat. Oh, iya, nah, betul. itulah penyebab stroke berulangnya. Seperti itu. Jadi stroke memang bisa berulang dan bahkan dengan stroke yang berulang itu gejalanya bisa lebih berat dibandingkan serangan sebelumnya. Oke, jadi stroke berikutnya bisa lebih berat ya. Tapi Mbak Imelda mungkin sama Mas Hari, ini sebelumnya apakah ada riwayat keturunan darah tinggi atau gaya hidup atau seperti apa sih Mbak yang akhirnya memicu sampai Mas Hari harus terserang stroke? Iya, betul. Mas Hari ini tipe yang mungkin karena kan dia dulu sempat syuting, keadaan hidupnya, pola hidupnya terbalik-balik ya, tidur juga nggak teratur. Udah gitu pada saat itu dia juga sudah tahu bahwa dia hipertensi tapi tidak di-maintain untuk obatnya, jadi obatnya nggak diminum rutin gitu. Jadi ya itulah terjadi lagi. Oke, ya ini memang mungkin ya dokter ya, emang kan darah tinggi ini banyak sekali memang menjadi pemicu bagi stroke. Itu yang harusnya kadang-kadang pemirsa atau masyarakat tuh takut sekali dok untuk minum obat terus-terusan dalam jangka panjang ya dokter ya. Itu berarti sebenarnya nggak boleh ya dokter ya? Ya, sebenarnya justru yang merusakkan takutnya, kalau darah minum obat terus ginjalnya yang kena gitu kan ya. Padahal sebenarnya justru tekanan darah tingginya itulah yang merusak ginjal. Terus kalau darahnya tetap tinggi bisa kena stroke lagi, kan seperti itu. Tadi yang menarik juga tidur sih sebenarnya. Kan Mas Hari tadi kurang tidur ya. Jadi memang menurut penelitian itu tidur kurang dari 7 jam dalam semalam itu mengakibatkan risiko untuk risiko stroke perdarahan meningkat. Jadi naik itu ya tekanan darah naik. Iya. Kalian dulu kurang banget sih istirahat. Memang kurang. Udah ke pola dari pola hidup lama ke bawah sampai sekarang. Jadi gitu ini kalau misalnya pun udah kegiatannya
tetap aja tidur tetap malam. Nah kalau sekarang enggak, alhamdulillah. Oh, sekarang udah mulai Iya. tidur normal lagi ya Mas Iya. ya? Sama itu sih kalau saya bilang, menurut saya itu pikiran juga kepengaruh banget, Pikiran? pengaruh. Oke, nah dok, ini ada fakta mitos yang tersebar di masyarakat. Tapi sebelum itu, nih kita lihat dulu liputannya. Pemirsa, stroke menjadi salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal waktu. Salah satu penyebabnya ialah terjadi hambatan pada pasokan darah ke otak kita hingga menyebabkan stroke. Penyakit yang menyebabkan kematian ini juga dianggap banyak menyerang pria dewasa daripada wanita. Lantas fakta atau mitos ya, kalau stroke lebih banyak menyerang pria dewasa? Ya, dokter, ini fakta atau mitos dokter? Stroke bisa biasanya menyerang pria dewasa? Ya betul, jadi menurut jurnal itu insidensi atau angka kejadian stroke itu lebih banyak pada pria dibandingkan wanita. Ini fakta ya? Iya, menurut jurnal seperti itu. Tapi bukan berarti wanita bisa santai-santai karena nggak kena stroke seperti itu ya. Karena seiring dengan bertambahnya usia justru resiko stroke pada wanita meningkat. Oke, ini menarik ya Intan ya. Kenapa sih pria itu lebih rentan terkena stroke? Tapi tunggu dok, jangan dijawab dulu. Kita saksikan setelah yang satu ini. Iya pemirsa Hidup Sehat, kita masih membahas mengenai stroke bersama Bapak Hari Panca, Ibu Imelda dan juga Dr. Lilir spesialis saraf. Nah kita ke Bapak Hari Panca dulu. Bapak Hari Panca izin bertanya, kan tadi sempat dijelaskan bahwa stroke-nya sampai 3 kali kan 3 ya? kali. Yang pertama kena tangan, kedua kena tangan, nah yang ketiga itu seperti apa Pak? Apakah langsung lumpuh atau seperti apa? Ketiga itu ya ada tanda-tanda kayak mau lumpuh gitu, itu tuh ya, tapi setengah badan aja, sebelah kiri. Yang pertama itu kan dia tidak terlalu ke motorik enggak. Yang kedua tangan kanan malah. Nah sekarang malah sekarang kiri, kiri kanan jadi. Kiri kanan ya. Oke. Nah ini kan terlihat. Mbak Imelda, ini berapa lama nih Mbak penyembuhannya dari yang awalnya terserang lumpuh sebagian sampai sudah jauh membaik seperti ini? Kalau untuk yang ketiga ini ya, untuk yang ketiga ini tuh dari mulai keluar rumah sakit masih terbaring di rumah, total di rumah terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu penyembuhannya untuk sampai bisa berdiri itu sekitar 3 bulanan. Nah, 3 bulan. Dari mulai bisa berdiri itu bisa saya ajarin jalan dan sebagainya itu ke 6 hampir 1 tahun lah. Nah 6 setelah bulan itu, sampai 1 tahun. ya setelah ini setelah setahun sampai sekarang ini fisioterapi dan ada beberapa terapi yang lain selain fisioterapi gitu. Oke. Nah dok, jadi ini bisa disembuhkan nggak sih stroke seperti ini dan kembali lagi beraktivitas secara normal? Ya. Jadi stroke itu sebenarnya bisa disembuhkan apabila ditangani secara cepat dan tepat. Jadi bila terkena stroke dalam waktu 3 sampai 4,5 jam harus segera mendapat penanganan. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Seperti itu. Oh, jadi kalau terserang harus segera ke dokter ya dok ya? Betul. Nah tapi ini terapi apa sih dok yang terbaik kan Mas Hari Panca ini fisioterapi. Nah ini terapi apa dok yang memang pas untuk para penderita stroke supaya cepat recovery? Ya. Jadi waktu penyembuhan stroke yang optimal itu adalah 3 sampai 6 bulan. Jadi sesuai ya. Jadi ya 3-6 bulan dapat improvement yang banyak seperti itu. Yang harus dilakukan tentu saja mengontrol faktor risiko. Ya kan, tadi misalnya ada hipertensi, ada diabetes, ada kolesterol, itu adalah faktor-faktor risiko stroke yang paling sering, seperti itu. Dan fisioterapi tentu harus selalu dilakukan, karena untuk namanya membuka memori baru pada otak, seperti itu. Sehingga bisa kembali perbaikan sel-sel otaknya. Oke, tapi dok tadi ada pertanyaan yang belum dijawab dok. Katanya laki-laki itu lebih rentan terkena stroke daripada perempuan. Nah itu bagaimana dok? Ya betul. Jadi secara insidensi angka kejadian stroke itu lebih banyak di pria. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dikaitkan lagi dengan usia, jadi stroke bisa terjadi sama siapa saja. Mulai dari bayi ya, dari bayi sampai remaja, dewasa sampai orang tua itu bisa terkena stroke. Dari usia anak-anak sampai dewasa muda itu memang pria yang lebih banyak terkena stroke. Tapi nanti seiring dengan usia justru wanita yang lebih sering terkena stroke. Kenapa tuh dok? Karena berkaitan dengan terutama masalah hormonal. Misalnya dengan kehamilan, melahirkan, lalu konsumsi pil KB seperti itu. Itu meningkatkan resiko stroke. Oke, nah dokter kita juga punya fakta dan mitos selanjutnya dokter, ini dia. Memiliki riwayat hipertensi tentu menjadi awal dari timbulnya penyakit lain
yang bisa membahayakan kesehatan Anda. Sebab saat tekanan darah di batas normal akan membebani kinerja arteri dan juga jantung, bahkan berpotensi menimbulkan serangan stroke. Namun benarkah stroke hanya menyerang orang dengan riwayat darah tinggi? Ini fakta atau mitos ya dok? Iya dokter, ini fakta atau mitos dok? Mitos. Oh mitos. Ya, jadi bukan hanya darah tinggi ya. Jadi ada faktornya diabetes, kolesterol, darah tinggi, penyakit jantung, itu faktor resiko stroke yang paling banyak terjadi. Oh baik, jadi cukup banyak ya memangnya faktor resikonya. Sekarang Oke. Mas Hari. Ya, Mas Hari, jadi pernah nggak sih dalam hidup, apalagi lagi terserang stroke ya, Mas Hari merasa tak berdaya gitu, atau merasa lagi di titik terendah kehidupan? Enggak sih sebenarnya. Alhamdulillah enggak. Oh enggak, Alhamdulillah berarti saya punya dia. Ya, kalau dia bang ya, kan stroke itu menurut saya ya, itu dari lingkungan sekitar juga ngaruh. Ya, support system. Keluarga, support system semua. Oke, berarti memang support system dan Ya. orang terdekat itu Betul. mempengaruhi Biar nggak ngedrop semangat gitu. hidup Ya. ya. Betul. Oke, Oke. nah seperti apa hal-hal apa saja yang membuat Mas Hari bisa bangkit gitu? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat dan kita masih membahas mengenai stroke dan saya ingin bertanya ya dengan Mbak Imelda. Mbak Imelda, ini Mbak Imelda sebagai seorang istri kan selalu mendampingi Mas Hari ya. Ini pada saat itu pernah nggak sih merasa Mas Hari ini kayaknya lagi down banget, dan bagaimana Mbak Imelda sebagai seorang istri memotivasi Mas Hari supaya kondisinya tidak drop dan bisa bangkit, Mbak? Baik, saya sebagai seorang istri ya, saya selalu menjaga semangat dia, tetap semangat, tetap saya jaga juga pola makannya, pola tidurnya, pola makan dan pola tidurnya, itu aja sih. Oh gitu, oke baik. Nah kalau dari Mas Hari nih, ada pesan nggak buat pemirsa di rumah yang mungkin menderita stroke ya, tipsnya, ataupun yang belum menderita stroke Oh, iya, gitu, iya. supaya kita bisa terhindar dari penyakit stroke? Siap. Pertama sih paling penting obat jangan lupa. Kedua pola tidur, istirahat. Oke, obat itu buat orang-orang yang punya riwayat ya, riwayat, sudah ya, terdeteksi. Terdeteksi, betul. Sama yang sekarang ini gula juga jangan terlalu banyak. Oke. Karena diabetes juga bisa. Gitu sih. Oke. Kemudian pas Mas Hari ada pesan lagi untuk menjaga pikiran gitu supaya Oh tetap. ya, pikiran juga sama tuh. Karena itu pengaruh banget, pikiran itu pengaruh jadi meningkatkan darah tinggi gitu. Saya juga dulu segitu, banyak mikir. Stres itu sangat pengaruh ya dok. Iya. Nah oke, bagaimana dok untuk tipsnya supaya kita bisa terhindar dari penyakit stroke ini? Ya, oke. Jadi stroke itu adalah penyakit gaya hidup. Oke. Nah, yang harus dirubah adalah gaya hidupnya ya. Yang pertama harus cukup tidur 7 sampai 8 jam tiap malam. Lalu gizi yang seimbang. Ya, gizi yang seimbang dan olahraga rutin. Ya. Olahraga rutin 3 sampai 5 kali seminggu, setiap kalinya sekitar 30 menit. Seperti itu. Dan untuk yang punya faktor risiko itu harus dikontrol. Tadi kan faktor risikonya ada hipertensi, diabetes ya, gula darah tinggi, kolesterol, penyakit jantung, itu semuanya harus terkontrol sehingga kita tidak akan terkena stroke. Betul. Oke, nah dokter, ini berarti artinya sebenarnya tidak boleh putus asa ya, karena stroke bisa disembuhkan ya dok? Bisa ya, Bisa. asalkan harus menjaga pola makan, pola hidup, dan minum obat-obatan yang perlu diminum ya dokter. 90% stroke bisa dicegah. 90% stroke bisa dicegah. Benar. Dan satu penting mungkin ya dok, lingkungan sekitar ya, support Betul. dari keluarga, orang-orang terdekat ya dokter ya. Ya, jadi kita tetap harus happy, nggak boleh stres supaya risiko stroke tetap Iya. rendah. Oke, nah terakhir nih dok, Mbak Imelda, kita mau tanya ada pesan khusus nggak sebagai pendamping? Biasanya orang kan yang mendampingi ini kadang-kadang lebih nggak tahan ya, lebih terasa sakit ya melihat orang yang kita sayang. Apa nih pesan-pesannya nih Mbak? Baik. Menurut saya sih sebagai pasangan penyintas stroke itu tetap kita harus tetap sehat. Yang penting kita juga harus tetap sehat ya, badan kita harus kita jaga. Karena kita juga kalau sakit-sakitan gimana kita mau merawat pasangan kita gitu. Yang penting juga tetap kasih semangat buat pasangan kita support mental health-nya kita jaga, obat-obatan kita jaga, pola tidurnya juga kita jaga. Itu aja sih. Oke, baik. Memang harus luar biasa benar-benar menjaga, ibaratnya bisa dibilang kesehatan kita dan juga pikiran dan juga badan ya. Kalau dari Mas Hari sendirinya, satu Mas terakhir, Mas Hari, apa yang pesan dari Mas Hari buat mungkin ada yang menderita stroke juga, satu hal yang paling penting supaya tetap bisa bangkit, sehat, dan termotivasi untuk bisa sembuh kembali? Kalau saya sih sebenarnya segala itu bisa sembuh kok. Saya yakin sembuh kok. Cuma memang dari kita sendiri juga gitu, motivasi mesti nggak boleh ngedrop lah, nggak boleh males lah pokoknya.
Artinya harus optimis ya, Iya, Mas Hari ya? optimis bisa kok. Dan selalu happy tadi Mas Iya, Hari bilang, betul. jangan pikirin macem-macem, Betul. pokoknya fokus sama kesembuhan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Hari. Sama-sama. Terima kasih Mbak Imelda. Mbak Imelda, terima kasih, Dokter Lilis. Lilis. Iya, terima Jadi kasih. pemirsa di rumah jangan khawatir, stroke bisa sembuh selama kita positive thinking, Iya. motivasi yang baik dan juga rajin latihan fisioterapi tentunya. Iya, Menjaga betul pola sekali. hidup ya Dok ya tentunya. Oke. Iya betul sekali ya dokter, dan jangan lupa ya juga untuk keluarga dan juga lingkungan sekitarnya harus tetap juga mensupport, jangan ikutan stres ya, harus tetap happy pokoknya. Baiklah pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai dengan jam 10 hanya di TV One pastinya. Saya Dr. Tengku Anissa. Saya Intan Somadina, kami Indonesia. pamit. Indonesia, hidup sehat. Stroke bisa dialami siapa saja, kapan saja, dan dengan penyebab yang beragam. Tercatat tak sedikit artis tanah air yang pernah mengalami stroke, hingga ada pula yang masih berjuang melawan stroke sampai saat ini. Siapakah mereka? Deddy Corbuzier. Siapa sangka pada tahun 2014, Deddy Corbuzier pernah mengalami stroke ringan seusai berolahraga di tempat gym. Saat itu, Deddy tiba-tiba jatuh karena beberapa bagian tubuhnya lumpuh. Ia segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani dan dirawat selama beberapa hari. Deddy mengaku bahwa penyebab stroke yang dialami bukan karena kelelahan berolahraga, tapi karena trauma pasca kecelakaan. Selanjutnya Tukul Arwana. Tukul menderita stroke yang disebabkan oleh pendarahan di otak pada September 2021 lalu. Kondisi ini membuat dirinya sempat mengalami masa-masa kritis. Namun kini Tukul dirawat di rumah dengan menjalani fisioterapi untuk memperbaiki kondisi fisik dirinya. Selanjutnya yang tengah menjadi sorotan masyarakat adalah kondisi kesehatan Indra Bekti beberapa waktu terakhir. Indra Bekti sempat dilarikan ke rumah sakit akibat pembuluh darah pecah saat bekerja. Indra Bekti diketahui mengalami pecah pembuluh darah di kepala bagian kirinya, sehingga mengalami stroke di bagian mata, di mana sebelumnya Indra Bekti sempat mengeluh sakit kepala karena riwayat hipertensi yang dideritanya. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang pencegahan stroke dan bagaimana penanganan stroke yang tepat, Hidup Sehat akan membahasnya bersama narasumber serta bintang tamu kita pagi ini.